Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. First, let's say thanks to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so you can watch my video. And don't forget about our Prophet Muhammad SAW, has been guided us from the darkness to lightness, from the stupidity to the sagacity, from the Jahiliyyah era to the Islamic era until now, the name of Islamic religion that we love. So in this video, I will continue from my Al-Lahab surah. So for the next is I will reciting and also translation An-Nasr surah. An-Nasr is surah that come from Madinah, or that we can say diturunkan dari Madinah. And An-Nasr have 3 ayat. So without any further ado, let's reciting it. First, Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya itu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Penjelasan dari sini, pertolongan Allah maksudnya itu bantuan langsung dari Allah, dan kemenangan di sini merujuk pada Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ini tanda bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW berhasil setelah masa panjang dan penuh ujian. Oke, kita lanjut ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang artinya itu, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Yang artinya, setelah Islam kuat, banyak orang yang masuk Islam secara sukarela, bukan paksaan. Ini bukti bahwa kebenaran akan diterima ketika waktunya tiba, bahwa Islam akan menyebar karena akhlak dan kebenaran, bukan kekerasan. Dan untuk ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya itu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Untuk penjelasan dari sini, saat berhasil dan menang, Allah justru memerintahkan tasbih untuk mengingatnya dan istighfar untuk minta ampun, yang artinya itu jangan sombong saat sukses dan tetap rendah hati dan dekat dengan Allah, dan mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menerima taubat. So I think that's all for me. I am very sorry if I have any mistakes during this video about reciting and translation this An-Nasr surah to Indonesian. Okay, I think that's all. My name is Kanawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's say thanks to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so you can watch my video. So in this video, I would like for doing my SKL project, especially Diniyah project. For Diniyah project that I want to do is about reciting Surah Al-Lahab and also translate to the Indonesian language. So my text in this video is I must reciting the Al-Lahab surah and also say the meaning of Al-Lahab by ayah per ayah. Yeah. So without any further ado, let's go to reciting it. First, okay,
Before I start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Okay. So, tabbat yada abi lahabi wa tab. In the first ayah, the meaning of the first ayah is binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Untuk penjelasan dari binasalah kedua tangan itu adalah ungkapan, maksudnya seluruh usaha dan kekuatan Abu Lahab ini sia-sia. Dan juga Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang sangat memusuhi Islam, bahkan memerangi Islam. Ayat ini adalah kecaman langsung atas sikapnya yang keras kepala dan memusuhi kebenaran. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Okay, from this second ayah, the meaning of the ayat is tidak berguna baginya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Abu Lahab itu adalah orang yang kaya dan berpengaruh, tapi semua itu tidak bisa menyelamatkannya. Pesan penting yang kita bisa dapat itu adalah harta, jabatan, dan usaha dunia tidak ada artinya kalau dipakai untuk melawan kebenaran. Di sini, semua usaha Abu Lahab untuk membunuh Nabi, memerangi Nabi, menghancurkan Islam itu sia-sia. Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Sayasla naron dzata lahab. Okay, from this third ayat, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Maksud dalam api yang bergejolak ini adalah neraka, dan ini juga adalah peringatan balasan atas perbuatannya di dunia. Dan kita lanjut ke ayat keempat, yaitu wamro'atuhu hammalatal hatab. This hammalatal hatab, yang artinya itu, dan juga istrinya pembawa kayu bakar. Dari penjelasan ini, istri Abu Lahab atau Ummu Jamil juga ikut memusuhi Nabi. Pembawa kayu bakar bisa bermakna suka menaruh duri di jalan Nabi, atau suka mengadu domba, menyebar fitnah, dan memperkeruh keadaan. Artinya, dari pembawa kayu bakar ini adalah penyebar fitnah. Jadi kita lanjut ke ayat keempat, yaitu fi jidiha hablum mim masad, yang artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di istri Abu Lahab kelak di akhirat, istrinya di lehernya itu ada tali dari sabut yang dipintal. Untuk penjelasannya itu, ini gambaran atau kehinaan dan balasan atas kesombongan dari istri Abu Lahab yang dulu dia suka pamer perhiasan, sekarang digambarkan dengan tali kasar di lehernya. Pesan moral, kesombongan dan kebencian akan menjatuhkan manusia. Jadi kesimpulan besar surat Al-Ahqaf ini adalah tentang kebenaran dan kesombongan dan kebencian berujung kerugian, dan harta dan status tidak menjamin keselamatan nanti di akhirat. Dan juga Al-Ahqaf ini adalah surat ke-111 di Al-Quran, dan Al-Ahqaf ini termasuk surat ke juz 30 dan diturunkan di Mekah, dan mempunyai ayat hanya 5 ayat. Jadi, I think that's all for me. I am very sorry if I have any mistakes during this explanation about Surah Al-Ahqaf, or I have any words that's wrong how to reciting Al-Ahqaf Surah, and I have typo in my words or in my mouth, because the truth is from Allah and the wrong is from Shaitan and from me. Okay, I think that's all. Thanks for watching from my Al-Ahqaf video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's say thanks to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so you can watch my video. And secondly, salawat and salam be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has been guided us from the darkness, the lightness, from the stupidity to the sagacity, from the Jahiliyyah era unto the Islamic era, and now namely Islamic religion that we love. So today, or in this video, I would like to deliver Surah Al-Kafirun. My text in this video is same as before, is translation ayat per ayat and explain what does it mean in Indonesian language. So previous surah I already tell you about An-Nasr. So right now is Al-Kafirun, or the last surah. Okay, before I start, I would like for share some facts about this surah. So I will share some facts in this surah by Indonesian language. So Al-Kafirun, the mean is penjelasan mendalam. Sorry, about Al-Kafirun means orang kafir. So yeah, so the meaning of Al-Kafirun is orang-orang kafir. Latar belakang turunnya surat ini yaitu dari Ashabun Nuzul, orang-orang Quraisy yang mengajukan kompromi kepada Muhammad SAW. Tujuannya itu sebenarnya bukan toleransi, tapi melemahkan tauhid, maka turunlah surat ini sebagai penolakan tegas. So that's the short explanation of this surah. So without any further ado, let's reciting it. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. The meaning is, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul yang berarti kata, menegaskan bahwa ini firman Allah, bukan dari Nabi. Al-Kafirun menunjuk kepada orang yang menolak kebenaran secara sadar, bukan orang yang belum tahu. Jadi kita lanjut lagi. La a'budu ma ta'budun. For the meaning is, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Berarti ini ada penolakan bersifat akidah, bukan sosial. Ibadah itu harus didasari tauhid murni, bukan sekedar ritual. Okay, continue. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang berarti menyembah Allah itu tidak cukup hanya mengakui, tapi harus bertauhid, tidak menyentuhkan, melakukan, dan juga secara lisan dan secara batin. Orang Quraisy mengakui Allah sebagai pencipta, tapi masih menyembah berhala. Yang ini artinya itu orang-orang Quraisy percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah itu Tuhan, tapi melewat perantara berhala. Karena ini itu sama saja dengan syirik. Oke, buat ayat keempat adalah wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang berarti menggunakan bentuk masa lampau dan masa kini yang menegaskan
konsistensi Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi tidak sedang dan tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan integritas iman Nabi Muhammad SAW. Oke, ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Yang artinya itu, dalam bahasa Arab, pergulungan dipakai untuk menutup harapan, kompromi, menutup celah, taksir, ganda. Dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Pengulangan ini bukan mubazir, tapi penekan makna. Dalam bahasa Arab, pengulangan dipakai untuk memutus harapan, kompromi, menutup celah, tafsir ganda. Sebelumnya di ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, sama seperti ayat kelima, dan ini juga disebut pengulangan. Untuk ayat terakhir, yaitu ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, yang berarti untuk agamamu dan untuk agamaku. Penjelasan itu berarti bukan pernyataan relativisme atau semua agama itu sama. Maknanya tidak memaksakan keyakinan dan juga tidak mencampurkan ibadah. Dan semua agama dan ya seperti yang tadi, dan ya for the closing is okay. I'm so sorry if I have any mistakes during this Al-Kafirun surah. I am very sorry if I have any mistakes or in my explanation, because the truth is from Allah and the false is from me and Shaitan. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's say thanks to Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies. And don't forget, salat and salam be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yeah, in this video I would like for reciting Surah Al-Kawthar, and also make translation to Indonesian per ayat. Yeah. So before I want to continue, I want to share facts about Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar is the shortest surah in Al-Quran that just have 3 ayat, and also Al-Kawthar is surah 108 in Al-Quran. So without any further ado, let's reciting it first. Inna a'tayna kal Kawthar, that the meaning is, sesungguhnya kami Nabi Muhammad telah memberimu nikmat yang banyak. Sebelum itu, Al-Kawthar itu artinya itu berarti kebaikan yang sangat banyak, yang artinya Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat dimuliakan meskipun dicela oleh para manusia pada zaman itu. Oke, buat ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Makna ini yaitu bentuk syukur atas nikmat Allah, yaitu sholat dan berkurban. Untuk ayat ketiga atau ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya itu, orang-orang Quraisy mengejek Nabi karena beliau kehilangan anak laki-laki dan menyebutnya abtar atau terputus. Dan Allah membalikkan ada keadaan dengan orang-orang yang membenci Nabi lah yang benar-benar terputus dari kebaikan, rahmat, dan nama baik. Jadi
Segitu saja untuk surat Al-Kafirun. Okay, I will close this video by say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.